Baik, Ustaz. Eh, Berangkat dari pengertian hadis dan fikih yang sudah Ustaz sebutkan tadi, bagaimana sebenarnya hubungan antara hadis dan fikih ini? Hubungan antara hadis dan fikih itu yang tadi saya ucapkan di awal, hubungan ghairu munfak, hubungan yang tidak akan terlepas. Yaitu hubungan yang tidak bisa satu ilmu berdiri sendiri. Ilmu fikih itu tidak bisa berdiri tanpa ada ilmu hadis. Bahkan ilmu fikih itu hasil dari beberapa ilmu. Contoh, ada yang namanya ilmu hadis ini, ada yang namanya dengan ilmu ruwa, ilmu rijal. Ilmu rijal ini mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang bagaimana keadaan perawi. Apakah itu siqoh, apakah itu dhaif. Bagaimana hafalannya, bagaimana imannya, bagaimana apakah dia muttaham bil kadzib atau tidak. Itu ilmu rijal. Yang mana ilmu rijal ini yang membantu ulama-ulama fikih untuk menghasilkan hukum. Karena ilmu rijal itu adalah wasilah untuk mendapatkan hadis ini sahih, hadis ini apa? Hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu dan lain-lain. Karena dilihat dari ilmu rijal. Paham ya? Kemudian fikih itu hasil dari setelah melewati ilmu rijal, kemudian ilmu usul fiqh, dan juga masuk ke ilmu fiqh. Jadi ilmu fikih ini adalah hasil dari perputaran ilmu di atasnya, yaitu ilmu rijal sendiri, ilmu usulul fiqh sendiri, baru timbul ilmu fikih dengan thariqul ijtihad. Thariqul ijtihadnya hasil dari mana? Hasil dari hadis-hadis yang telah diabsahkan, atau dari hadis-hadis yang telah yang telah diteliti bagaimana keabsahan rijalnya dan para perawinya. Jadi yang kalau ditanyakan itu bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, adalah hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi nggak mungkin orang belajar fikih tanpa belajar hadis. Sedangkan fikih sendiri itu adalah hasil dari hadis. Artinya bukan tidak mungkin, maksudnya mungkin saja tetapi tidak cukup orang belajar fikih tanpa mempelajari hadis. Karena kita sebagai penuntut ilmu itu beda dengan halnya orang awam yang mencukupi dengan jawaban gurunya dari hasil fikih tersebut. Misal, bagaimana hukum sholat, bagaimana tata cara sholat. Cukup dengan yang dikatakan oleh ustadznya tanpa mengeluarkan hadis, cukup. Tetapi kalau kita sebagai penuntut ilmu, itu kurang sempurna ketika kita mempelajari hadis tanpa tahu muktasabnya, tanpa tahu masdar syariahnya itu dari mana, dalil yang dikeluarkan itu dari mana. Seperti itu. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya hadis dan fikih itu dua ilmu inti untuk penuntut ilmu sejati. Fikih dan hadis itu adalah dua ilmu inti untuk penuntut ilmu yang sejati. Kalau penuntut ilmu hanya mencukupkan hadis, tidak mungkin juga. Penuntut ilmu hanya mencukupkan fikih, itu tidak mungkin juga. Semuanya satu kesatuan yang tidak bisa dilepas satu sama lain. Nah, itu wallahu a'lam bishawab.